Hey guys, selamat datang di episode Jesus Invites. Yuk kita dengerin. Guys, kembali lagi di podcast Jesus Invites di episode yang kelima. Stay tune terus nih teman-teman, karena kita akan membahas topik-topik yang cukup menarik, yaitu tentang perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Topik apa nih? Yaitu kasih seorang bapa. Teman-teman pernah gak sih terbayang atau merenung kasih seorang bapa di dalam hidup kita? Seberapa jauhkah dan seberapa dalamnya kasih seorang bapa di dalam hidup kita? Teman-teman, kita pasti tahu bahwa pasti kita punya our goal sendiri. Kita punya kehidupan kita sendiri. Kita merasa bahwa kita mampu menjalani kehidupan kita sendiri. Dan kita punya master plan mulai dari SMA sampai kita ke kuliah, sampai akhirnya kita ke kerja. Ya kan, kita akan mencari kuliah favorit. Kalau kita dulu di bangku SMA tuh kita akan mulai tuh cari kampus-kampus favorit mana yang sesuai dengan apa yang kita mau. Dan ketika kita kuliah, kita akan buru-buru menyelesaikan studi kita, mencari IPK yang terbaik untuk kita mencapai tempat pekerjaan yang sesuai dengan apa yang keinginan kita, ya kan? Misalnya kalau kita orang kuliah di hukum, ya maka kita akan cari law firm, atau kita menjadi seorang pengacara, atau mungkin kalau kita menjadi seorang teknik engineer, kita akan bekerja di sebuah PT, atau kita menjadi seorang engineering, industri pangan, dan anything else. Ya, banyak hal sekali dalam kehidupan kita yang pasti kita punya master plan dan ada goalsnya. Tapi sebenarnya di dalam kehidupan kita sendiri, apakah benar kita berjalan sendiri? Apakah benar kita gak ada yang menemani kita 24 jam? Nah teman-teman, sebenarnya di dalam hidup kita ini ada sosok yang sangat mengasihi kita dan menemani hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Ya, Dia mau bersama-sama dengan kita, dan sebenarnya kita gak hidup sendiri gitu loh. Nah kita baca di Lukas 15, ya kan? Teman-teman pasti ingat di ayat firman Tuhan ini. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ya, gue akan membahas dengan secara singkat ya. Di dalam firman ini bagaimana ada seorang bapak yang mempunyai 2 anak, dan salah satu dari anak tersebut, yang ini adiknya, dia ada kakak beradik. Adiknya ini meminta harta kepada bapaknya, ya, dan bapaknya memberikan kepada adiknya itu harta, ya kan. Habis itu dia pergi jauh ke sebuah negara, dia foya-foya, dia habisin semua hartanya itu. Dan setelah habis semua hartanya itu, tiba-tiba kejadian lah di negara tersebut, negeri yang dia datangi itu, kejadian kelaparan yang hebat. Dan setelah kelaparan hebat, akhirnya dia mencari pekerjaan untuk dia bisa makan dong pastinya kan. Dia cari makan, gak dapet. Dan akhirnya hasilnya dia harus menjaga babi, peternakan babi. Dan apa yang terjadi? Karena ini kelaparan hebat, saking dia gak mampu membeli makanannya, akhirnya dia makan makanan babi tersebut. Nah, kalau kita pikirkan nih, pasti kenapa sih dia gak tinggal sama bapaknya aja? Pastikan dia gak akan kenapa-napa. Pastikan dia akan jauh, istilahnya dia akan lebih safe bersama dengan bapaknya. Tapi kenapa sih dia pergi jauh dan tinggalkan semua harta, menjual hartanya semua, foya-foya dengan hartanya, sampai akhirnya kejadian dia begitu. Teman-teman, seringkali terjadi hal demikian yang serupa dengan anak tersebut. Sebenarnya pasti kalau kita bersama dengan bapak kita, pastilah sesuai dengan logika kita tidak akan kejadian seperti ini. Tapi kita suka merasa dalam kehidupan kita I'm fine, I'm good gitu ya. Kita menjadi orang yang biasa, tapi kita juga gak mau ikut melayani bersama dengan dia. Kita gak mau untuk melayani dia, istilahnya ikut bersama dengan Tuhan. Kita mau jadi orang baik-baik aja. Bahkan kadang-kadang kita juga tertarik dengan hal-hal dunia yang mungkin menawarkan yang sepertinya sangat menarik, sehingga kita lebih memilih hal tersebut. Kita lebih memilih dengan targeting dalam hidup kita. Kita lebih memilih patokan yang udah kita buat sendiri dalam hidup kita, sehingga kita lupa bahwa siapa ini kita, ya kan? Kita merasa akhirnya sampai suatu saat ada titik kita mentok gitu loh. Kita gak tahu kita harus kemana. Nah guys, hari ini gue mau sharing bahwa
Sebenarnya kita nggak hidup sendiri. Kalau teman-teman mungkin punya pergumulan dalam hidup teman-teman, yang teman-teman mungkin udah mulai merasa stuck, mau kemana lagi. Teman-teman mungkin udah sampai semua yang teman-teman ingini, semua teman-teman sudah capai mungkin. Atau mungkin belum teman-teman capai apa yang teman-teman ingini, tapi teman-teman merasa mungkin frustasi, merasa gagal. Atau teman-teman merasa kayaknya jauh gue daripada Tuhan. Atau teman-teman merasa gue harus kemana nih gitu, gue gak tahu. Teman-teman mencoba mencari, ya kalau istilahnya kalau untuk anak muda, mencari jati diri teman-teman sendiri. Ya, kita semua pernah mengalami hal-hal tersebut. Tapi teman-teman, ketahuilah bahwa kita tuh gak pernah sendiri di dalam hidup kita. Ada sebenarnya yang sangat mengasihi kita. Dan kalau kita jauh daripadanya, kita gak akan mampu. Tapi yang sering kali adalah kita membuat master plan dalam hidup kita sendiri, tapi kita tidak mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya bagi gue sendiri, itu akan sia-sia. Karena kembali lagi gue sadari, tanpa kasih seorang Bapa, tanpa sosok Bapa di dalam hidup gue, tanpa ada Tuhan di dalam hidup gue, maka gue gak akan bisa jalani kehidupan gue secara luar biasa seperti sekarang ini. Dan gue gak akan mampu, gue gak akan survive. Sama seperti anak ini, dia gak akan bisa survive kalau tidak tinggal bersama dengan bapaknya. Walaupun pasti yang diberikan itu harta yang terbaik, tapi dia buang semua dan ditinggalkan bapak. Tapi apa guys, di ayat 18, jadi setelah dia tahu bahwa dia mengalami penderitaan yang luar biasa, dia harus sampai makan makanan babi, akhirnya dia sadar. Di ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Guys, jadi ketika kita mungkin merasa jauh, dan ketika kita merasa, kita sadar bahwa selama ini apa yang telah kita cari ini sia-sia, apa yang telah kita cari ini semua kayaknya buntu rasanya, dan kita gak tahu apa yang mau kita cari, maka kembalilah kepada seorang Bapa. Kembalilah kepada Bapa. Karena sesungguhnya di dalam kehidupan kita itu, Bapa paling tahu tentang kehidupan kita. Tuhan paling tahu dalam kehidupan kita. Apa yang kita ingini dia paling tahu. Bahkan dia akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Dia punya rencana yang luar biasa, baik saya dan teman-teman sekalian yang lagi dengerin podcast ini. Jadi kalau teman-teman sudah mempunyai rencana di dalam hidup teman-teman, tapi teman-teman kayak merasa gagal, atau merasa ya mungkin teman-teman kayak rasa apalagi nih yang harus gue cari, apalagi, dan mungkin teman-teman tidak pernah mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan teman-teman, maka itu semua akan sia-sia. Apapun yang kita cari, apapun yang mau kita capai, mau seberapa jauhnya yang kita inginkan, maka itu semua akan ada akhirnya, teman-teman. Dan kalau teman-teman berpikir dalam kehidupan teman-teman bahwa teman-teman akan seperti kelihatan luar biasa, akan kelihatan hebat kalau teman-teman dianggap oleh orang-orang lain, maka itu gak ada artinya, teman-teman. Teman-teman harus buang pola pikir seperti itu. Sebab apa? Seperti anak ini, ketika dia di luar sana, benar-benar tidak ada yang memedulikan dia. Ketika kondisi lapar, maka semua orang akan kembali kepada sendiri-sendiri, dan tidak ada yang memberikan dia makan. Tapi kalau dia di rumah Bapa, di rumah bapaknya, pasti dia akan diberikan makan. Nah teman-teman, itulah yang mau sharing malam hari ini, bahwa dia sangat care sama kita, dia sangat peduli. Dan kalau teman-teman punya rencana hidup teman-teman sendiri, baiklah kita mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia selalu menunggu kita. Dan ketahuilah teman-teman, tanpa dia, tanpa bersama dengan Tuhan, tanpa kasihnya, maka hidup kita akan benar-benar hampa. Hidup kita tak ada artinya. Benar-benar apa yang kita cari itu semua akan menjadi fail. Karena segala sesuatunya akan ada akhirnya. Tapi bersama Tuhan ada sukacita, ya, ada damai, ada kasih, dan ini semua akan sifatnya kekal. Tahu nggak teman-teman? Kalau kita bersama dengan Tuhan, ketimbang kita hidup sendiri, ketimbang kita berjalan sendiri, ketimbang kita berjalan dengan plan yang mungkin udah kita buat, maka itu nggak ada akhirnya. Paling berapa lama sih kita hidupnya? Apakah kita bisa menjamin bahwa hidup kita ini akan lama? Kayaknya nggak yakin deh. Bahkan saya sendiri juga gak merasa yakin bahwa hidup saya akan panjang gitu.
Tapi teman-teman, kalau kita bersama dengan Tuhan, maka tidak ada satupun yang gagal dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita biasa mungkin kita bisa pernah gagal, tapi kalau bersama dengan Tuhan, apapun itu kita tidak akan pernah gagal. Sebab apa? Dia yang ada selalu bersama dengan kita. Kasihnya itu yang selalu menyertai kita. Dia yang akan membimbing hidup teman-teman sekalian. Ketika teman-teman membuat master plan hidup teman-teman sekalian, maka kalau kita mengikut sertakan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menuntun hidup kita. Wah, itu luar biasa. Dan itu sifatnya kekal, teman-teman. Itu sifatnya kekal. Ya, jadi dan itu tidak akan pernah gagal. Apapun yang kita planning bersama dengan Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, maka dia punya jauh rencana yang lebih indah dengan apa yang kita rencanakan. Kalau kita rencananya mungkin begini, justru seorang bapak lebih mengetahui ke depannya jauh, dan dia akan memberikan yang paling the best. Ya mungkin kalau teman-teman istilah kalau makanan atau istilahnya atau motor atau apa, pokoknya ini grade A yang datang daripada Tuhan kepada kehidupan kita, itu grade A. Mungkin kalau yang kita pikirkan masih grade C atau grade D, E, yang pokoknya masih bawah banget gitu lah, yang kayaknya belum sampai ke situ. Tapi ternyata bersama dengan Tuhan, bersama dengan kasih-Nya, maka dia akan jauh punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, baiklah untuk dalam hari-hari ini, teman-teman gak sendiri. Baiklah kita bersama-sama dengan Dia. Biarlah kita bersama-sama dengan Dia, bersama dengan kasih-Nya, bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan kita berjalan sendiri, teman-teman. Dan setelah, kalau kita tahu mungkin kita merasa kita gak layak, dan kita mungkin selama ini jauh di sana, kita merasa kita mungkin sudah merasa jauh daripada Tuhan, dan kita biasa tidak menyertakan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Apakah kita ditolak kalau kita balik lagi? Enggak. Apakah kita ditolak kalau kita mau datang kepada Tuhan? Tidak, teman-teman. Mungkin kalau orang lain menganggap kita ini biasa aja, menganggap kamu biasa aja, atau mungkin kita gak dianggap sama sekali, tetapi kita spesial di mata Tuhan. Kita spesial karena apa? Kita anaknya. Seorang bapak tidak akan menolak anaknya, dia akan mengasihi dia. Teman-teman tahu apa di ayat ke-20? Maka ia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dan lalu merangkul dan mencium dia. Kata anaknya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenangkanlah cincin dan pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Jadi teman-teman, ketika anak ini datang, bukan ditolak loh, bukannya dibiarkan, tapi dia dirangkul. Teman-teman, kalau kita mungkin jauh daripada Tuhan, kita biasa untuk tidak menyertakan hidup kita, atau kita sudah mungkin merasa berdosa, kita merasa bersalah dalam kehidupan kita, dan kita ingin balik lagi kepada Bapa, kita ingin mengikut sertakan Bapa dalam kehidupan kita, maka Dia tidak pernah menolak kita. Dia sangat mengasihi. Dia sangat mengasihi teman-teman sekalian. Mari teman-teman, hari ini gue akan mendoakan teman-teman sekalian. Kalau teman-teman mau bersama-sama kembali, mau memberikan komitmen teman-teman untuk balik bersama Bapa, mau teman-teman untuk mengundang Dia di dalam kehidupan teman-teman sekalian, mau mengikut sertakan kehidupan teman-teman bersama dengan Bapa di surga, maka gue akan doakan teman-teman sekalian. Gue akan pimpin doa, dan teman-teman mungkin bisa ikutin doa gue secara pelan-pelan ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini saya datang kepadamu Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan saya. Dan mulai dari hari ini Tuhan, kiranya Engkau masuk dalam kehidupan saya, menjamah hati saya, dan memimpin hidup saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke teman-teman. Jadi teman-teman, luar biasa kan bahwa kita ini spesial di mata Tuhan, dan betapa besarnya kasih seorang Bapa di dalam kehidupan kita. Kasih seorang Bapa terhadap anaknya. Jadi kalau teman-teman lagi menjalani kehidupannya sekarang,
ya, enjoy, sukacita teman-teman, sebab kita nggak pernah sendiri, ada Tuhan bersama teman-teman. Oke teman-teman, God bless you, bye bye, thank you.